Mungkin juga nanti akan berperang antar negara. Jadi ya kita coba lihat, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagian dari apa yang diimajinasikan oleh para malaikat betul kan? Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Kami saja para malaikat ini, karena kami ini wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Ya, kami selalu memujimu dan memahasucikan engkau ya Allah. Nuqaddisu lak, mahasucikan. Qaddasa yuqaddisu. Ya, itu maka ada kota yang sekarang masih menjadi sumber konflik dan peperangan sejak zaman dulu tapi sampai sekarang namanya Al-Quds. Ya, Al-Quds. Al-Quds itu kalau orang barat menyebutnya Yerusalem. Yerusalem. Di dalam Al-Qur'an disebut Al-Bait Al-Muqaddas. Uh, atau Baitul Muqaddas. Ya, dulu sebelumnya namanya tempat suci ya. Gitu. Sekarang disebutnya sebagai Holy Land. Ya, Holy Land. Al-Quds ya. Al-Quds, orang-orang di Arab Livan, di daerah Arab Livan itu seperti Lebanon, Syria, Yordania, Palestina, itu disebut kawasan Arab Livan. Kalau dalam bahasa Arab disebut Biladu Syam, ya, negeri Syam. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut Arab Livan atau Arab Levan, ya, Arab Levan. Nah, itu menyebutnya Baitul Maqdis. Orang Barat dan orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ya, Yerusalem. Yerusalem. Orang dalam bahasa Arab, Fusha itu disebut Al-Muqaddas. 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 Itu yang suci. Maka orang suci dalam pengertian apa? Pendeta atau pastor itu kalau dalam bahasa Arab disebut Al-Qodis gitu ya. Al-Qodis. Al-Qodis Sleman. Al-Qodis Nasrallah. Gitu-gitu ya. Al-Qodis. Mungkin kalau dalam bahasa Latin disebut Santo. 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 Wanukot disulap. Balik lagi tadi. Jadi malaikat punya ya semacam keberatan. Ya Allah, mbok tidak usah saja. Apakah engkau Allah akan menciptakan makhluk yang nanti akan berperang, menumpahkan darah, gitu kan? Wayasfikud dima, kan? Dan membuat kerusakan. Mayufsidu, itu membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang digambarkan dalam awal surat Al-Baqarah itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun gitu kan. Jadi orang-orang munafik itu kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, la tufsidu fil ardi, qalu mereka menjawab eh, apa innama nahnu muslihu, kami ini justru melakukan kebaikan gitu kan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah, sebetulnya mereka itu sebetulnya berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Nah, terhadap kekhawatiran malaikat itu yang sebagian, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil ya, silakan Bapak-bapak Ibu sekalian berimajinasi juga. Sebagian besar, sebagian kecil benar kan yang dikhawatirkan malaikat itu. Saya melihat ya sebagian ada benarnya ya, sebagian kecil ada. Tapi ada orang yang melihat wah sebagian besar memang berkelahi orang itu berperang menumpahkan darah.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah menjawab, ya kamu nggak tahu. Ya, jadi memang ada hikmah yang kita sekalian perlu untuk mempelajari bersama. Nah, pada ayat berikutnya kemudian dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'arhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Lalu setelah Allah menciptakan Adam, manusia, ya, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Adam tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang nama-nama benda. Ilmu itu kan sebetulnya nama-nama benda, ya. Nah, benda itu bisa benda padat, bisa benda ca, ya, bisa jasmani, bisa rohani, ya, bisa touchable, bisa intouchable. Ya, maka kalau ilmu pengetahuan alam atau ilmu eksakta, ya ilmu tentang nama-nama, karakter-karakter, sifat-sifat dari benda-benda alam. Tapi kalau ilmu sosial, ya sifat-sifat dan karakter dari fenomena sosial. Gitu. Ada yang ada yang bersifat materialis, ada yang bersifat ide, ilmu tentang materi-materi, tapi ada juga ilmu tentang ide-ide, tentang gagasan-gagasan. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ajarkan kepada Ibrahim asma semuanya. Setelah Adam diajarkan tentang al-asma kullaha itu tadi, kemudian Allah membawa para malaikat berkumpul dengan Adam itu. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian faqala ambiuni, ya. Kemudian Allah bersabda kepada para malaikat itu, ambiuni bi asma'i haula'i. Malaikat, coba kamu identifikasi deh itu al-asma itu. Tentang tentang apa? Tentang ilmu alam, ilmu sosial, apa yang kamu tahu? Kira-kira. In kuntum shodiqin. Jika kamu merasa benar dengan pendapatmu yang tadi, merasa benar dengan imajinasimu yang tadi. Kalau kamu merasa apa yang kamu khawatirkan tadi akan terjadi dan itu benar, ayo kamu sebutkan. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu, para malaikat itu menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu kan? Jadi para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak tahu, kami tidak tahu, kami semua tidak tahu kecuali apa-apa yang pernah Engkau ajarkan saja. Sementara sementara hal-hal itu tidak kamu ajarkan kepadaku. Rupanya para malaikat itu hanya diajarkan oleh Allah untuk memuji Allah dan memahasucikan Allah. Yang tadi nusabbihu wa nuqaddisulak itu tadi. Maka ketika diminta Allah untuk menyebutkan ilmu-ilmu, nama-nama, identitas-identitas, karakter-karakter, kelakuan-kelakuan dari ciptaan-ciptaan Allah, ya. Ilmu pengetahuan itu kan mempelajari perilaku-perilaku ciptaan-ciptaan Allah. Artinya perilaku itu ya sifat-sifat. Oh, kalau nuklir itu sifat-sifatnya begini, kalau atom begini, neutron begini dan sebagainya kan macam-macam ya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha
bijaksana dan maha berkuasa. Nah, itu dengan malaikat. Ayat berikutnya dikatakan eh, apa? Qala ya Adamu ambiun apa? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Eh, Kemudian Allah berkata kepada kepada Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Kamu coba sekarang uraikan kepada para malaikat ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan kemudian setelah Adam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan asma-asma itu tadi dengan segala karakteristiknya, dengan segala ciri-cirinya, dengan segala perilaku-perilakunya. Ismaihim qala faqala, ya. Kemudian Allah bersabda, alam akul lakum ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumu, gitu. Nah, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, hei para malaikat, bahwa aku ini maha mengetahui terhadap segala kegaiban-kegaiban, segala misteri-misteri, segala segala teka-teki, ya, ghaibas samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi ini. Yang di bumi dan di langit ini aku lebih tahu daripada kamu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna, dan aku juga lebih tahu tentang segala sesuatu yang kamu tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan juga yang kamu sembunyikan. Gitu kan, yang kamu sembunyikan. Gitu. Dan setelah itu Allah berfirman, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, kalau begitu kalian sujud. Ya, kata yang digunakan di situ sujud. Ya. Usjudu li Adama. Fasajadu. Kemudian mereka para malaikat itu sujud. Wa kana minal kafirin. Dan dia itu dan apa? Aba wastakbaro. Ila iblis, kecuali iblis. Iblis saja yang tidak mau untuk sujud itu. Gitu kan? Angkuh dan sombong, ya, angkuh dan sombong, bahkan minal kafirin, dan dia itu orang termasuk makhluk yang kafir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi manusia memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh para malaikat yang secara fenomenologis, ya, secara kasat mata memang kekhawatiran-kekhawatiran malaikat itu ya banyak yang benar. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tinggal beberapa waktu atau beberapa lama di kawasan Timur Tengah, ya, di dunia Arab, yang ini wilayah yang menjadi menjadi pusat persaingan, pusat kompetisi dari berbagai kekuatan besar dunia. Ya.
Ya, negara-negara besar dunia dulu waktu masa Perang Dingin, ya antara blok Barat dengan blok Timur, ya. Blok Barat dipimpin oleh Amerika, blok Timur dipimpin oleh Soviet, ya wilayah Arab atau wilayah Timur Tengah itu juga menjadi ajang perebutan pengaruh pada masa Perang Dingin. Belum masa Perang Dingin, ya kita tahu wilayah Arab itu dulu wilayah yang terpecah-pecah dipimpin oleh kabilah-kabilah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bisa disatukan oleh Nabi Muhammad setelah dia mendakwahkan agama Islam di Makkah, kemudian mendapatkan tantangan yang berat di Makkah, penyiksaan, pengasingan, apa, disegregasi sedemikian rupa dalam masyarakat, bahkan kemudian hijrah ke Habasyah atau Habsi, ya sekarang di Ethiopia, ya di kawasan Ethiopia. Itu sebuah negara yang pada waktu itu sudah Kristen. Jadi Ethiopia itu dulu sudah sejak masa Rasulullah sudah Kristen. Wilayah Arab juga banyak yang Kristen. Saya rasa kalau membaca buku-buku sejarah Islam, orang Yahudi, orang Nasrani itu di Makkah ada, di Madinah kuat. Bahkan mereka menguasai perekonomian, menguasai pasar. Lalu Rasulullah hijrah, menyuruh umatnya, pengikut-pengikutnya hijrah ke Habasah 2 kali, ke Habsi. Kemudian terakhir hijrah ke Madinah, disambut oleh sebagian masyarakat Madinah juga tidak banyak pada waktu itu. Orang Madinah yang memeluk Islam juga cuma ratusan saja. Sehingga di total dengan para umat Islam yang hijrah dari Makkah, itu paling 300-an saja. Lautan manusia atau masyarakat di Madinah banyak yang Yahudi dan banyak yang Kristen. Yahudi juga banyak yang menjadi tuan tanah. Kristen juga juga kuat. Nah, tapi akhirnya Rasulullah meskipun jumlahnya kecil, tampil sebagai pemimpin di Madinah dan kemudian menjadi sebuah negara. Tentu pengertian negara pada waktu itu beda dengan pengertian negara setelah zaman modern seperti sekarang ini. Nah, pengertian negara itu juga terus berkembang. Dulu negara itu ya kerajaan, dipimpin oleh suku atau kabilah tertentu, lama-lama menjadi kekhalifahan, lalu menjadi kerajaan. Setelah kekhalifahan selesai, kemudian berganti dengan nation state, ya, berganti dengan nation state, ya. Nation state sekarang ini baru berumur berapa ratus tahun, baru dimulai sejak dilakukannya perjanjian di Eropa itu, baru kemudian lahir nation state. Nggak tahu nanti yang akan datang sistem dunia ini seperti apa. Kemudian Nabi di Madinah, setelah Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh para khalifah yang jumlahnya 4, ya, secara ganti berganti. Ya, begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar tampil sebagai khalifah pertama. Ya. Kemudian Abu Bakar wafat, dia menunjuk Umar bin Khattab menjadi penggantinya. Nah, pada masa Umar bin Khattab itulah kemudian terjadi penaklukan-penaklukan yang dalam sejarah Islam disebut dengan pembebasan. Rasulullah dulu hijrah ke Madinah, beberapa kira-kira 10 tahun kemudian bisa melakukan Fathu Makkah, jadi membebaskan Makkah, sehingga Makkah kemudian jadi wilayah atau bagian dari Madinah. Kemudian pada masa Abu Bakar dimulai
melakukan Futuhul Buldan. Ya, ada sebuah kitab judulnya Futuhul Buldan. Futuhul Buldan itu artinya penaklukan negara-negara. Arti harfiahnya Futuhul Buldan itu adalah membuka kawasan-kawasan baru atau membebaskan kawasan-kawasan baru. Dan masa Umar bin Khattab lebih kencang lagi. Terjadi namanya Fathus Sam. Ya, Fathus Sam itu pembebasan Sam. Yang tadi Arab Livan itu tadi. Ya penuh dengan penyerangan kan. Kemudian Umar bin Khattab menaklukkan Livan sampai sekarang menjadi Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Israel. Ya itu dulu wilayah kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian Umar bin Khattab meninggal diganti dengan karena terbunuh ya. Umar meninggal dibunuh oleh Abu Lu'lu', itu seorang budak dari Parsi yang beragama Zoroaster. Lalu dia meninggal, kemudian diganti dengan Utsman bin Affan. Waktu Utsman bin Affan itulah dia mengangkat Muawiyah menjadi gubernur di Syam, sekarang Damaskus, ya. Jadi gubernur di Syam. Kemudian Utsman memerintah beberapa tahun sebagai khalifah, kemudian Utsman juga wafat terbunuh, bukan terbunuh, dibunuh ya. Kalau terbunuh kan tidak sengaja, ya itu dibunuh. Dan ini awal dari tragedi dalam sejarah Islam. Kalau Umar dibunuh oleh orang Persia, non-Muslim, Utsman dibunuh oleh sesama Muslim. Ya, kan di rumahnya, di istananya. Kemudian Utsman meninggal karena terbunuh itu. Toha Hussein, seorang sastrawan Mesir, itu menyebut terbunuhnya Utsman itu menjadi al-fitnatul kubro. Itu malapetaka terbesar dalam sejarah Islam. Karena terbunuhnya Utsman itulah yang nanti menjadikan kehidupan umat Islam mulai dihinggapi fitnah. Maka disebut al-fitnatul kubro. Utsman kemudian dimakamkan dan kemudian umat Islam membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi situasi sudah tidak kondusif secara politik karena terbunuhnya Utsman. Nah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat juga tidak melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin seharusnya Khalifah Ali itu membentuk tim independen, itu ya, tim fact finding gitu ya, tim independen. Tapi tidak tahu, ya ini sudah jadi sejarah, Ali bin Abi Thalib tidak membentuk itu, maka muncul fitnah yang makin membesar. Bahkan salah satu tuduhannya adalah bahwa Ali bin Abi Thalib ya berada di balik orang-orang yang membunuh Utsman. Ini sudah politik ya. Maka dari itu pendukung-pendukung Utsman bin Affan yang salah satunya dipimpin oleh gubernur di Damaskus itu tadi, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, menuntut kepada Khalifah Ali untuk menghukum mereka semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tapi itu tidak dilakukan, mungkin karena situasi politik. Maka dari itu kemudian Muawiyah tidak mengakui Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian terjadi situasi panas ya. Situasi panas secara politik sampai Ali kemudian karena melihat di Madinah dirasa tidak kondusif bagi kekhalifahannya, kepemimpinannya, ya mungkin juga terpecah juga masyarakat di Madinah pada waktu itu antara yang menuntut
dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman, sama yang berharap udahlah itu didiamkan sajalah, dipetieskan. Kira-kira. Maka kemudian Ali melihat suasana di Madinah tidak kondusif. Lalu beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Yang dia anggap mungkin Kufah itu memberikan dukungan yang kuat. Kufah itu sekarang menjadi salah satu provinsi di Irak. Saya 4-5 kali lah mengunjungi kota Kufah. Kufah, Najaf, Karbala itu berdekatan. Itu nanti di dan sebagainya. Ya, kemudian Ali memindahkan ibu kotanya ke Kufah. Nah, terjadilah perang yang tadi dikhawatirkan para malaikat itu mulai terjadi, bukan antar orang golongan yang berbeda. Itu. Kalau yang tadi pada waktu Futuhul Buldan, pada waktu Fathu Makkah, itu adalah antara Muslim dengan musyrik, dengan kafir. Ketika Futuhul Buldan, Fathu Syam, pembebasan Syam, juga yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, itu juga perang antara Muslim dengan non-Muslim. Bahkan pada waktu itu dengan kafir, bahkan disebut Fathu Syam. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib itulah terjadi perang pertama, ya besar, ya perang besar pertama antara Muslim melawan Muslim, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya melawan gubernur Syam di Damaskus yang tidak mau lagi mengakui Ali sebagai khalifah. Dia gubernur. Dia gubernur sejak masa Abu Bakar, dia sudah diangkat sebagai kepala daerah di situ, dan pada waktu Umar sudah diangkat, pada waktu Utsman dia lebih kuat lagi karena dia berasal dari keluarga Utsman, ya. Pengaruhnya mulai besar dan karena itu kuat. Maka terjadilah perang antara pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah, gubernur Muawiyah, melawan pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namanya Perang Siffin. Ya. Itu perang besar pertama. Memang sebelum itu sudah terjadi perang juga. Namanya Perang Jamal. Kalau Perang Jamal itu perang antara pasukan Ali melawan Aisyah, janda Nabi Muhammad. Perang Jamal, perang unta, karena Aisyah pada waktu itu, Aisyah radhiyallahu anha mengendarai unta dalam perang tersebut. Yang meninggal juga banyak, tapi tidak sebesar perang Siffin. Maka dari itu perang Siffin itu juga disebut oleh sejarawan Islam sebagai Al-Fitnatul Kubro As-Saniyah. Jadi fitnah terbesar kedua dalam sejarah Islam. Jadi Al-Fitnatul Kubro Al-Ula, ya, itu pada disebut yaitu terbunuhnya Utsman. Perang Siffin itu disebut fitnah kedua atau malapetaka terbesar kedua dalam sejarah Islam. Karena apa? Karena dengan terjadinya perang Siffin itu kemudian terjadi tahkim. Perang itu sudah yang mati banyak banget, gitu, yang tadi diimajinasikan oleh para malaikat dalam yufsidu fiha wa yasfikud dima tadi sudah cukup banyak antar muslim lagi. Kemudian diserukan perdamaian, maka dibuat delegasi dalam tahkim. Wah, delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Hasan Basri, ada Musa As'ari, ya. Delegasi dari Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As ini seorang hebat, ya, politisi, politikus, pemimpin Quraisy yang hebat sekali. Pada waktu itu juga Khalid bin Walid juga kayaknya sudah berpindah juga atau sudah berpindah juga mendukung Muawiyah. Ini terjadi keterbelahan, ya. Nah, tahkim itulah yang nanti malah semakin mengacaukan
kehidupan politik umat Islam pada waktu itu. Karena kemudian dalam tahkim itu kedudukan Ali bin Abi Thalib secara politik makin susut, makin merosot. Karena dia sudah berunding dengan gubernur, itu sudah memerosotkan dirinya. Khalifah kok berunding dengan gubernurnya, sehingga Gubernur Muawiyah pangkatnya jadi naik, meskipun cuma gubernur, dia bisa bisa bertanding dan berunding dengan khalifah gitu kan. Ini sudah permainan tingkat tinggi. Nah, dari tahkim itulah kemudian kacau, maka kemudian umat Islam terpecah menjadi berbagai golongan yang kemudian menjadi golongan Khawarij. Khawarij ini mengatakan bahwa ya orang-orang yang terlibat di tahkim itu sudah tidak Islam lagi, sudah kafir itu. Karena kafir maka mesti dibunuh. Maka dari itu Khawarij itu membuat dalil yang terlibat di tahkim itu dibunuh aja semua. 3 orang itu dibunuh. Ali, Muawiyah, Amr bin As. Nah, lalu Khawarij mengirimkan tim pembunuh. Yang ditugaskan membunuh Ali berhasil membunuh Ali. Yang ditugaskan membunuh Amr bin As gagal karena Amr bin As itu mewakilkan ketika harus mengimami sholat subuh itu mewakilkan orang untuk menjadi imam sholat subuh, maka imam itu dikira oleh orang Khawarij Amr bin As, maka dibunuh. Muawiyah memang jarang menjadi imam sholat gitu kan, dia tidak ke masjid pada pagi itu sehingga dia selamat. Nah, akhirnya terbunuhlah Ali bin Abi Thalib. Pertumpahan darah yang dikhawatirkan para malaikat itu. Nah, kemudian di samping golongan Khawarij ada golongan yang disebut golongan Murji'ah. Kalau golongan Khawarij mengatakan yang terlibat di tahkim itu dosa besar, dan orang yang dosa besar itu kafir, dan karena itu dibunuh. Ini Khawarij ini keras, ini ekstrim. Kalau sekarang mungkin orang ekstrim lah kira-kira gitu. Tapi ada golongan yang kedua, golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah mengatakan, ya orang yang berdosa besar itu tetap muslim. Tapi dia memang harus bertobat. Dan orang itu bisa saja bertobat. Dan nanti kemudian akan menjadi baik dan diampuni Tuhan. Mungkin saja gitu kan. Oleh karena itu maka begini saja deh. Soal orang itu masih kafir atau masih muslim, itu urusannya Allah. Kita tunggu saja sampai di akhirat nanti. Maka namanya golongan murji'ah, golongan yang menunggu. Nah, tapi ada juga golongan yang sifatnya itu di tengah-tengah, yaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Orang-orang yang keluar dari barisan, baik keluar dari barisan Ali maupun keluar dari barisan Muawiyah. Tapi bukan itu yang penting yang ingin saya jelaskan di sini. Tahkim itulah yang kemudian menjadi awal dari perpecahan paham di kalangan umat Islam. Mulai ada aliran-aliran teologi, aliran-aliran dalam ilmu kalam yang kita pelajari dalam ilmu kalam. Oleh karena itu, tahkim itu juga disebut sebagai malapetaka terbesar dalam sejarah Islam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya kira-kira apa yang disinyalir oleh para malaikat itu ya sebagian besar ada benarnya. Tapi ada juga yang mengatakan apa yang disinyalir oleh para malaikat itu sebagian kecil benar. Ya, setidak-tidaknya ada yang benar dan ada yang salah. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya kita sekalian sebagai manusia dicita-citakan, bukan dicita-citakan, tapi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah.
Nah, karena itu kita harus tampil sebagai khalifah. Khalifah itu artinya wakil. Jadi khalifah fil ardi artinya wakil Allah di muka bumi. Karena itu kita umat Islam ya mesti tampil sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi. Tadi sudah dikatakan Allah itu mengajarkan kepada kita sekalian, kepada Nabi Adam, kepada Adam tentang ilmu pengetahuan asma. Nah, karena itu kita umat Islam diminta oleh Rasulullah untuk gigih dalam mencari ilmu pengetahuan, bersemangat mencari ilmu pengetahuan, bersemangat membaca, membaca buku, membaca kitab. Ya, tentu saja dasar dari semuanya itu kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya pusatnya ilmu. Ya, membaca bumi dan isinya ini. Maka Rasulullah SAW itu kan paling gigih memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena kalau nggak punya ilmu pengetahuan tidak akan jadi khalifah. Bahkan di negerinya sendiri dia tidak bisa menjadi tuan. Tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena itu umat Islam ya mesti belajar gigih. Keluarga-keluarga muslim itu harus menjadi keluarga-keluarga yang gigih menguasai ilmu pengetahuan. Nah, kalau sekarang ini ya perkembangan dunia semakin global, maka umat Islam ya harus mempelajari bahasa-bahasa yang penting. Tentu saja sekarang ini kalau tingkat apa untuk urusan keduniaan bahasa yang paling penting ya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu ya luar biasa penting untuk urusan keduniaan. Bahkan di negara-negara Arab itu ya bahasa Inggris. Ya. Maka diplomat-diplomat negara yang dikirim ke 22 negara Arab itu kalau nggak bisa bahasa Arab nggak ada nggak apa tidak begitu masalah ya asal bisa bahasa Inggris ya. Karena bangsa Arab sekarang juga sangat getol berbahasa Arab apa berbahasa Inggris. Anak-anak mereka sudah sangat lancar berbahasa Inggris. Jadi gigih mencari ilmu pengetahuan agar kita menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan, berakal. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Di umat Islam, meskipun jumlahnya mayoritas, tapi kalau kalah dalam penguasaan ilmu pengetahuan, ya akan menjadi mayoritas yang kalah. Meskipun minoritas, tapi kalau dia lebih menguasai ilmu pengetahuan, ya akan menjadi minoritas yang menang, yang leading. Jadi kemenangan, keunggulan tidak ada hubungannya lagi dengan jumlah. Kalau dulu perang satu melawan satu, pada waktu belum ditemukan senapan, belum ditemukan pistol, belum ditemukan M16, perang satu lawan satu, maka banyak itu menentukan. Meskipun tidak segala-galanya, tapi kalau sekarang perang kan tidak lagi seperti itu. Maka meskipun Israel itu kecil, penduduknya tidak ada 10 juta, dalam beberapa kali peperangan melawan bangsa-bangsa Arab yang jumlahnya ratusan juta, itu menang. Berkali-kali perang, dan sampai sekarang tunduk. Gitu kan? Nah, itu karena ilmu pengetahuan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an itu juga menekankan kepada kita sekalian untuk berilmu pengetahuan. Ya, untuk berilmu pengetahuan. Bahkan Allah mengangkat derajat tinggi itu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman saja itu derajatnya tinggi. Tapi itu jauh kalah lebih tinggi daripada
dibandingkan dengan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat lebih tinggi beberapa derajat, ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, amanu, waladina utul ilma, dan mereka yang memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat. Jadi ketinggian derajat itu iman dan ilmu. Iman saja ya udah lumayan tinggi, tapi dia dikalahkan derajatnya dari orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, maka Nabi bersabda, karena perintah tersebut, demi untuk ketinggian derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad itu meminta kepada kita untuk belajar secara gigih, sungguh-sungguh. Keluarga muslim itu harus mempunyai ambisi anak-anaknya menguasai ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Anak-anaknya harus diinvestasikan masa depan dengan mengirim belajar setinggi-tingginya. Nah, tidak boleh umat Islam itu lebih mementingkan membangun rumah yang mewah daripada menyekolahkan anaknya. Saya di Beirut itu melihat banyak anak-anak Indonesia. Ya, kalau saya perhatikan tidak begitu kaya, ya. Dari penampilannya akan kelihatan. Tapi kok bisa dan berani mengirimkan anaknya itu sekolah sampai di luar negeri. Berarti orang tuanya itu gigih. Ya. Mungkin hidup sederhana saja, yang penting bisa menyekolahkan anaknya. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke luar negeri. Sampai ke Cina itu waktu itu ya simbol luar negeri. Nah, tentu saja tidak cukup dengan ilmu pengetahuan saja. Dia harus seperti dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab. Inna fi khulqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu menjadi ayat atau tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha, orang yang selalu ingat Allah. Zikrullah, wirid bulanan. Nah, mungkin ini wirid bulanan. Nah, tapi wirid bulanan apa ini? Wirid bulanan MKB, itu kan jamaah wirid bulanan itu kan untuk yadkurunallah. Tetapi menurut Al-Qur'an yadkurunallah itu tidak boleh cuma sesaat atau kalau ada acara wirid, kalau ada acara dzikir. Tetapi mengingat Allah, yadkurunallah itu kalau menurut Al-Quran adalah yadkurunallaha qiyaman. Ketika aktif, bekerja, ketika beraktivitas, wa qu'udan, ketika istirahat, duduk-duduk di antara aktivitas, wa ala junubihim, dan juga ketika istirahat total. Itu yadkurunallah, artinya yadkurunallah tula zamanihi. Jadi mengingat Allah sepanjang hidup, sepanjang hari. Tidak hanya yadkurunallaha fil masjid. Tidak hanya orang-orang yang mengingat Allah ketika di masjid saja. Keluar dari masjid tidak. Juga bukan yadkurunallaha fi wirid bulanan. Mengingat Allah kalau sedang wirid bulanan. Kalau keluar dari wirid
Tidak lagi yadkurun Allah, tapi yadkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, selanjutnya nih yang penting. Ini tidak hanya yadkurun Allah, tetapi juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berpikir dalam soal proses penciptaan langit dan bumi. Jadi dia ilmuwan. Tapi juga tidak cukup dengan itu semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu orang-orang yang ulul albab itu setelah yadkurun Allah wa yatafakkarun yadkur Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh Tuhanku, Robku, sungguh engkau menciptakan ini semua. Katakan tidak sia-sia, muspro, itu harus berilmu pengetahuan. Kalau orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, akan gampang mengatakan sesuatu itu tidak bermanfaat, alias muspro. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Engkau maha suci Allah, gitu kan? Fakina adabana, jauhkanlah kami atau bebaskanlah kami dari siksa neraka. Bukan hanya sampai di situ, dia terus menyebut nama Allah. Rabbana innaka mantut khilin naro fa'akhzaitahu wa ma lidzalimina min ansor. Setelah mengatakan Rabbana ma khalaqta batila, di ayat selanjutnya disebutkan Rabbana innaka mantut khilin naro faqad akhzaitahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Robku, engkaulah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Innaka mantut khilin nar faqad akhzaitahu. Dan orang-orang yang dilemparkan ke neraka itu sungguh orang-orang yang dihinakan. Wa malid dolimina min ansor. Dan bagi orang-orang dolim tidak ada penolongnya. Jadi, Rabbana ma khalaqta batila, Rabbana innaka mantut khilinar. Belum juga cukup. Dilanjutkan pada ayat berikutnya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Gitu kan? Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Robbi, ya Rabbana, innana, sungguh aku, sami'na, telah mendengarkan, munadia, orang-orang yang menyeru, yunadi lil iman, menyeru kepada iman. Seruannya berbunyi apa? An aminu birabbiku, berimanlah kalian kepada Allah. Fa'amanna, maka kami beriman. Masih juga kurang lagi. Orang ulul albab itu masih lagi mengatakan Rabbana faghfir lana dunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dunubana. Wa kafir anna sayyiatina. Akhirilah atau putuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Maksudnya supaya jadikanlah kami ini tidak lagi menambah-nambah dosa, menambah-nambah kesalahan. Udahlah putus sampai yang terakhir kemarin saja. Wakafir anna sayyiatina. Itu arti harfiahnya. Wakafir anna sayyiatina. Watawaffana ma'al abdor. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Gitu. Sampai di situ. Orang ulul albab sampai di situ belum, masih kurang lagi. Di ayat selanjutnya dikatakan Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa atina, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rob, gitu. Wa atina, datangkanlah, ya. Buktikanlah. Wa atina ma wa'attana, apa-apa yang engkau janjikan ala rusulika kepada para utusanmu. Jadi
Jadi apa itu? Wa'atina ma wa'atana, datangkanlah apa yang engkau janjikan. Seperti yang engkau janjikan kepada para utusanmu. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau hinakan kami ya Allah pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Luar biasa ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu beberapa ayat yang saya sampaikan pada kesempatan wirid bulanan ini. Itu kalau dijelaskan bisa panjang sekali. Banyak aspek dan dimensi yang terkandung dalam ayat itu. Artinya dengan mempelajari Al-Quran saja ya, kita itu sudah cukup luas ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tetapi itu tidak cukup. Harus ditunjang dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu-ilmu eksakta. Maka keluarga muslim harus menyiapkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang religius, luas dan menguasai ilmu agama dan mengamalkannya, dan juga menguasai ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu ekonomi, ada yang dijadikan ahli ilmu hukum, ada yang jadi ahli manajemen, ada yang ahli kebijakan-kebijakan publik, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli teknik, macam-macam. Karena kalau tidak, kita akan tidak bisa menjadi khalifah. Bagaimana yang diharapkan dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena itu penting sekali mendirikan universitas yang hebat-hebat. Negara harus punya universitas yang hebat-hebat karena negara itu memiliki semua sumber daya manusia. Universitasnya harus sungguh-sungguh diurus. Kalau di Pekanbaru ya apa, Universitas Rio, ya Universitas Rio yang punya negara yang anggarannya besar, itu harus jadi universitas hebat. Kita, universitas kita di ranking dunia masih di angka 400-an. Ya, 400-an. Di Lebanon ini ada sebuah universitas namanya American University of Beirut. Itu udah ranking 208. Kita masih lipat 2 dari itu. Oh, itu universitas yang terbaik di Indonesia saja masih 400-an. Nah, tetapi negara tentu meskipun kemampuannya besar, tapi juga terbatas. Masyarakat perlu membantu. Maka masyarakat juga membuat universitas swasta. Nah, di baru kan ada Universitas Islam Rio, ada Universitas apa Muhammadiyah Rio, ada universitas lagi harus dikembangkan agar seluruh masyarakat Rio, apalagi umat Islam, dapat menikmati pendidikan tinggi dan bahkan kemudian nanti bisa melanjutkan master sampai PhD di luar negeri. Itulah umat Islam agar menjadi khalifah di muka bumi. Agar di samping dia bisa yadkurun Allah, kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tapi juga selalu tekun Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Juga bisa terus Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusul. Nah, itu khalifah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tidak tahu pasti apakah yang saya sampaikan itu ada
ada relevansinya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Khairul Bariyah. Saya tidak tahu pasti juga apakah yang saya sampaikan itu menarik, apa yang saya sampaikan itu cuma kayak begitu, apa yang saya sampaikan itu nggak ada manfaatnya. Ya saya tidak tahu pasti. Saya hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat setidak-tidaknya bagi diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wa nafsi, dan juga kepada diri saya pribadi untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Manfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kalau tidak memuaskan bapak-bapak, saya mohon maaf, bisanya hanya seperti itu yang saya sampaikan. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda hadirin yang memberikan kesempatan untuk mengisi kajian malam ini di dunia ya. Mungkin kita buka Anda pertanyaan dulu nggak ya? Apakah boleh kita buka pertanyaan untuk kajian kita hari ini? Suaranya tidak bisa tertangkap dengan baik di sini. Atau kita akhir aja ya? Ada pertanyaan Pak? Oh boleh. Jelas Pak suaranya Pak? Jelas pertanyaan? Jelas pertanyaan? Jelas jawabannya Pak? Suaranya nggak bisa masuk, suaranya nggak jelas. Jelas suaranya Pak? Jelas suaranya Pak? Oke, sekarang oke. Halo Pak? Ya oke. Bisa kedengaran satu pertanyaan Pak? Ada pertanyaan dari jemaah kita Pak? Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti informasi dari Bapak mulai dari ketika Bapak sebagai ketua PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang Bapak sebagai salah satu ketua di PP Muhammadiyah Pusat. Yang saya tanyakan adalah tentang ayat yang Bapak sampaikan tadi, ini ja'ilul fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan ibu kaum ini khalifah. Terjadi perbedaan pendapat antara mereka dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, tentunya saya lebih tahu daripada kamu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, di Indonesia akhir-akhir ini kata khalifah itu seperti kata yang tabu, seperti kata yang takutkan untuk disebut-sebut. Apalagi khilafah. Padahal di Al-Quran disebut tentang khalifah, tentang khilafah, dan Allah menjanjikan pada akhir zaman nanti akan tumbuh khilafah yang memimpin seluruh umat Islam. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang akan hadirnya khalifah, akan hadirnya khilafah pada akhir zaman nanti, dan bagaimana tentang sikap penolakan sebagian umat Islam juga terhadap khilafah dan khalifah ini di Indonesia. Baik,
Ya, Mungkin bisa langsung jawab aja Pak ya. oke. Baik. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Semua manusia itu khalifah. Saya, saudara-saudara sekalian, Pak siapa tadi yang bertanya itu eh, juga khalifah, orang Afrika yang hitam juga khalifah, orang Cina yang khalifah, orang kulit putih yang khalifah, orang Amerika yang khalifah. Jadi pengertian khalifah itu adalah Allah akan menjadikan khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu memang dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung, sangat besar, yaitu menjadi khalifatullah fil ardi. Jadi khalifahnya Allah di muka bumi. Nah, jadi juga jangan dipersempit kalau kata khalifah di situ menyuruh kita mendirikan kekhalifahan. Itu juga membelokkan arti. Itu juga membelokkan arti. Semua manusia itu khalifah. Tentu tidak semuanya nanti bisa mengijawatakan dirinya menjadi khalifatullah fil ardi. Khalifah itu artinya wakil. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar itu disebut Khalifat Nabi, pengganti Nabi. Pengganti Nabi sebagai apa? Sebagai pemimpin negara. Karena kalau mengganti Nabi sebagai Nabi, sudah tidak bisa karena Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Oleh karena itu, maka kata Khalifatun Nabi itu artinya menjadi pengganti Nabi. Setelah Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar. Umar mendapatkan julukan Khalifatin Nabi. Panjang banget. Pengganti dari penggantinya Nabi. Gitu kan. Pengganti dari penggantinya Nabi. Karena kata itu panjang, Umar lalu tidak begitu seret dengan kata khalifatin Nabi, pengganti Nabi gitu kan. Pengganti Nabi. Maka dia lebih sering menggunakan julukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, ya. Ya, jadi bukan Amirul Muslimin, tapi Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin. Ya. Karena orang Madinah pada waktu itu juga bermacam-macam. Meskipun jumlah umat Islam makin banyak, makin besar, makin mengalahkan jumlah orang Yahudi, makin mengalahkan jumlah orang Nasrani, makin mengalahkan orang-orang Sabi'in, makin mengalahkan jumlah orang-orang pagan yang masih menyembah alam, ya. Itu dia mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Nanti lama-lama khalifah pada masa Umayyah, masa Abbasiyah, lalu pada masa Ottoman, itu kata khalifah udah diganti lagi menjadi sultan. Sultan Al-Fatih, gitu kan. Atau Sultan Mehmed yang kedua, Sultan Bayazid, Sultan Murad, Sultan Sulaiman, the Magnificent. Nah, di India juga namanya Sultan. Sampai di Jawa juga kemudian namanya yang digunakan juga bukan khalifah, tapi Sultan. Sultan Demak. Sultan Demak. Ya. Siapa itu? Raden Fatah. Ya. Setelah itu ke Pajang namanya juga masih Sultan. Sultan Hadiwijaya. Lalu kemudian setelah Mataram ke Solo, namanya menjadi tetap Sultan di Mataram, di Kartosuro. Tapi setelah jadi Solo, namanya bukan Sultan, tapi Sunan.
Jadi sultan atau sunan. Terus sampai macam-macam. Kemudian di Malaysia namanya bukan sultan. Ketika di 9 negara bagian namanya sultan, Sultan Trengganu, Sultan ini. Tapi kalau sudah jadi ketuanya sultan, yang giliran setiap 5 tahun itu namanya menjadi yang di Pertuan Agong. Itu yang di Pertuan Agong. Lalu nanti sampai di negara-negara juga berbeda-beda. Raja Arab Saudi namanya Malik, Raja Malik Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, gitu kan. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi pengertian khalifah itu artinya adalah manusia, seluruh manusia itu didesain oleh Allah menjadi khalifah. Tapi ada juga yang gagal, nggak jadi, malah menjadi seperti yang tadi dikhawatirkan oleh para malaikat. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada yang berbuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Kira-kira seperti itu. Maka terhadap kata khalifah itu ada orang yang membelokkan, tapi juga ada orang yang menabuhkan. Ya, menabuhkan kalau mendengar kata khalifah udah bingung, seperti seakan-akan mau membuat khilafah. Hal itu 2 atau bahkan 3 atau lebih pengertian yang berbeda-beda, gitu loh. Bagian yang berbeda-beda. Ya karena ketidaktahuan. Karena itu tadi saya mengatakan mencari ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu baca kitab-kitab, baca kitab-kitab tafsir, baca kitab-kitab agama, apa yang dimaksud dengan khalifah itu. Nah, ada juga yang memang nggak mau tahu, ya nggak mau tahu. Nah, itu juga sesuatu yang apa naif gitu loh, naif. Ya saya sebetulnya tahu juga apa maksud dan arah pertanyaan Bapak ya. Tetapi yang penting ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah desain umat manusia ya, keturunan Adam itu sebagai khalifah gitu. Khalifatullah fil ardi, untuk islahul ard, untuk membangun dunia, untuk membangun dunia. Itu kira-kira. Jadi walhasil ya dakwah itu menjadi sangat penting karena memang tidak semua orang tahu agama. Karena itu tadi saya mengatakan umat Islam harus menguasai ilmu agama, ilmu umum, ya, supaya yang tahu banyak ilmu agama berdakwah, menyebarkan ajaran Allah, meyakinkan, membuat orang yakin, membuat orang percaya. Karena agama itu memang soal kepercayaan. Kalau nggak percaya, agama itu nggak bunyi apa-apa. Ayat-ayat Al-Quran itu memang ditujukan hanya kepada orang-orang yang percaya. Karena perintah-perintah dalam Al-Quran itu tidak bunyi apa-apa bagi orang yang tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Perintah puasa itu untuk orang yang tidak beriman dan tidak bunyi apa-apa. Karena itu Allah mendahulunya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali, bahkan kebanyakan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Jadi kalau tidak percaya ya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah kan sudah disebutkan 3 golongan itu ya, dimulai dari pertama Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan? Alladzina yu'minun. Jadi kalau
Ya Al-Quran yang la raiba fi itu punya makna bagi orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka itu yakin. Bagi orang yang nggak percaya sama akhirat, ya mau kita dongeng, mau kita jelaskan tentang kehidupan akhirat, tentang neraka, tentang surga, ya nggak percaya. Yang pertama di situ percaya. Jadi Al-Quran dibuka dengan kata-kata, dengan ayat. Ya Al-Quran ini hanya berbicara pada orang yang percaya, amanu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan menjadi orang-orang yang berbagi. Satu. Baru kemudian yang kedua, innaladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja. Kamu jelaskan atau tidak kamu jelaskan, tetap saja mereka tidak percaya. Innaladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Kamu dakwai atau tidak kamu dakwai sama saja. Jelas gitu kan. Itu dua. Jadi Bapak juga tidak perlu terlalu pusing-pusing sama orang yang kafir. Jangan terlalu banyak memikirkan mereka. Itu loh. Capek gitu kan. Nah, yang susah, lebih susah lagi, yang nomor dua ini tadi gampang. Udah kafir selesai. Yang susah yang nomor tiga. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Yang mengaku iman tapi sebetulnya tidak iman. Yukhadi'una Allaha waladina amanu. Mereka itu malah mengolok-olok orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yukhadimu kepada mengolok-olok, mentertawakan Allah dan orang-orang yang beriman. Ya mereka yang tidak percaya itu kan orang-orang yang nomor tiga ini kan ya suka mengolok-olok kita kan. Bagi yang suka ke masjid ya diolok-olok, suka mungkin ngolok-oloknya diem-diem atau apa ngolok-oloknya yang kita tidak dengar dan sebagainya gitu kan. Yukhadi'una wa waladina amanu. Tetapi apa mengingatkan ya yukhadi'una wa waladina amanu ala inna apa bahwa mereka itu sebetulnya mengolok-olok dirinya sendiri. Ya, yukhadi'una wa waladina amanu kama yakhda'una ila anfusahum. Sebetulnya mereka itu mengolok-olok dirinya sendiri. Maka kita biarin aja. Wa ma yas'urun, tapi mereka itu tidak merasa. Terus untuk ayat-ayat berikutnya, kalau Bapak Ibu baca, nanti sampai ayat berapa itu menceritakan tentang orang-orang yang golongan nomor tiga itu. Nah, jadi Pak, nggak usah pusing-pusing amat ya sama orang yang nggak ngerti kata khalifah. Tapi juga hati-hati dengan orang-orang yang itu tadi, yang mau membelokkan, yang sebetulnya dia tidak juga sejalan dengan itu. Karena orang itu memang pintar. Coba disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, nanti Bapak Ibu baca deh. Itu kan kita wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Yaitu orang-orang yang ketika bertemu dengan orang-orang yang percaya, amanah, aku beriman loh seperti kamu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanah. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka itu kembali berkumpul dengan golongannya, qalu inna ma'akum, mereka berkata aku sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu kalau kumpul-kumpul di sana itu cuma iseng-iseng saja. Gitu kan, iseng-iseng saja. Iseng-iseng saja. Tapi Allah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu kan? Allah yang justru mempertanyakan mentertawakan mereka itu.
apa itu Allah yang tapi mereka tidak merasa. Walhasil Bapak-bapak sekalian, jadi ya Al-Quran itu udah banyak kok apa menyampaikan informasi kepada kita sekalian tentang jenis-jenis manusia, kelakuan-kelakuan manusia dan sebagainya. Jadi kita sebetulnya mesti santai saja, gitu. Tidak terlalu repot memikirkan orang-orang yang apa itu yang tidak tahu, gitu. Tapi sok tahu. Nah, tapi kita harus membekali ilmu supaya tahu dinamika dunia ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang sewotan juga, mudah sewot, mudah ini. Ya intinya kalau namanya agama itu emang percaya. Udahlah, kuncinya itu agama itu percaya. Kalau nggak percaya ya sudah. Maka Al-Quran juga mengatakan aman. Kira-kira begitu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini waktu di sini sudah mau maghrib, jadi tidak ada lagi waktu untuk pertanyaan karena pendek waktu siang di sini. Supaya saya juga bisa seperti Bapak-bapak sekalian melaksanakan sholat tepat waktu dan bisa berjamaah. Itu jadi kita bagi-bagi. Coba kalau tadi rencananya seperti undangan kepada saya dimulai jam 2, wah itu bisa agak panjang waktunya. Tapi karena 7.30 dan kemudian belum ini juga. Insya Allah nanti disambung lagi, dipersiapkan dengan lebih baik, dan dengan demikian membawa manfaat yang lebih banyak, baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama juga kepada saya. Apalagi saya perhatikan juga jamaah sudah satu persatu kundur ke rumah masing-masing ya. Tinggal 1, 2, 3, berapa? 4 orang. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijayanto telah memberikan kesempatan waktu kami yang dengan insya Allah mengaji semua dan kita tutup kajian kita ini otomatis selama mobil sebagai waktu wilayah dan kita mintakan kepada BCN atau BNN untuk tetap diam di sini dan alhamdulillah dan lainnya ini kita mewakili dengan kita yang bagi pengurus BCN atau BNN ya pada jamaah silakan Bapak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.